Kristus datang. Supaya kita tidak lagi hidup mengejar kesia-siaan. Tapi menemukan sebuah istirahat sejati dalam Tuhan. Menemukan sebuah tujuan dan arti yang tepat seperti apa. Selamat pagi. Masih semangat pagi hari ini? Kita sudah masuki bulan 9 ya. Tidak rasa lagi mau bulan Desember. Saudara, pagi hari ini saya rindu sekali kita menemukan sebuah tema besar ya dari kitab Pengkhotbah. Dan tema bulan ini adalah pengejaran yang tak pernah usai. Dan khusus minggu ini kita akan membahas sebuah tema pengejaran yang membingungkan. Dan nas kita terambil dari kitab Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Mari kita sama-sama baca kitab Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11 bersama-sama ya. Ada di atas ini. 1, 2, 3. Perkataan Pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Bukankah generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang, tapi bumi tetap ada selamanya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak pernah penuh. Ke tempat sungai mengalir, kesitulah sungai kembali mengalir. Segala sesuatu melakan, tak habis-habisnya dikatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Tidak ada kenangan akan orang-orang di masa lampau, juga akan orang-orang di masa depan. Tidak akan ada kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudara sekalian, pada hari ini saya akan memulai dengan sebuah pengalaman saya dengan seorang supir atau bapak supir online ya. Jadi suatu hari saya dari Transmall hendak pulang ke Pastori. Nah, waktu pulang ke Pastori itu saya dengan Pak supir ini sempat berbicara. Ya, diskusi, sempat sharing-sharing dan sebagainya. Nah, saudara menarik gini, bapak ini lalu cerita bahwa dia adalah seorang bapak, punya seorang istri, dia sekarang sudah usia 60 atau 62 tahun, ya. Dan dia punya istri itu lebih tua daripada dia 2 tahun. Dan saat itu istrinya sedang sakit di rumah. Nah, saudara sekalian, dia juga cerita tentang dia punya 3 anak, dan 3 anaknya itu sudah besar dan sudah menikah. Ada yang di dalam kota, ada yang di luar kota. Nah, waktu kami bercerita tentang hal itu, tiba-tiba sang istri menelpon. Ya, menelpon. Nah, yang saya agak sedikit kaget adalah responnya dia. Ya, jadi waktu diangkat, apa mami? Apa mami? Ya, dia berteriak gitu ya, dengan suara keras, apa mami? Lalu kan mungkin karena jaringan kurang bagus, telepon putus. Lalu telepon kedua lagi, masuk. Apa mami? Apa mami? Sate atau soto? Ya, sate atau soto? Lalu sang istri bilang gini, Bapak kapan pulang? Nah, Bapak bilang apa? Jangan mau kau urus. Kamu mau sate atau soto? Lalu sang ibu bilang, sate aja. Lalu telepon ditutup. Nah, kisahnya tidak berhenti di sini. Lalu sang bapak, supir ini lalu bicara gini, Pak, saya ini seringkali bawa
mobil online ini, saya seringkali bawa penumpang. Janda-janda. Ya, penumpang janda. Dan saya, emang kenapa kok janda-janda ya? Nah, saya sering kali juga tukar nomor telepon sama janda-janda itu. Saya sering kali juga berkomunikasi sama mereka. Lalu diakhiri dengan kalimat apa? Ini. Ia lalu bicara jujur. Pak, manusia itu seperti anjing. Kalau diberi daging, sulit menahan diri. Lalu karena waktu tiba di rumah, ya udah berhenti. Saudara, dari kisah ini, apa yang Anda pelajari? Bukankah bapak supir ini bisa tergolong berhasil, Tuan? Dia sudah bisa membesarkan anak-anaknya, bahkan anaknya sudah menikah dan sudah mandiri. Dia sudah memasuki masa usia pensiun, tapi masih tetap bertahan dan baik. Tapi mengapa sepertinya dia mengalami satu hal yang kosong dalam dirinya? Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Saudara, saya kemudian coba merenungkan tentang hal ini. Saudara, pada hari ini kita tidak bicara tentang kisah supir Grab itu. Kita lagi mau bicara tentang kisah atau cerita daripada seorang pengkhotbah, ya, yang dituliskan dalam kitab pengkhotbah hari ini. So, sekalian, pengkhotbah ini dibuat dari sebuah kalimat yang sangat sederhana. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Jadi inilah perkataan pengkhotbah. Pengkhotbah dalam bahasa aslinya Ibrani itu bilang Kohelet. Nah, Kohelet ini adalah seseorang yang mengumpulkan orang-orang yang ada, orang banyak yang ada, untuk dapat diajarkan. Sekali lagi, Kohelet itu adalah seorang yang mengumpulkan orang-orang yang ada untuk diajar. Jadi kalau kita mau bicara tentang bahasa sederhana adalah dia adalah seorang guru. Nah, tapi bukan guru biasa, bukan guru mata pelajaran IPA, IPS, tidak. Dia adalah seorang guru yang kemudian bicara tentang kehidupan ini. Jadi guru ini adalah guru yang mampu mengambil apa pelajaran, apa makna yang dapat diambil dari setiap apa yang dia pelajari. Termasuk pengalaman dia. Jadi dia tidak hanya akan kaya pengalaman seiring waktu dan usia, tapi dalam setiap pengalaman dia bisa mengambil maknanya. Waktu dia mengalami sakit, apa maknanya? Waktu dia mengalami jatuh bangun, apa maknanya? Nah, guru ini adalah seorang guru yang bisa mengambil makna di balik setiap apa yang dia alami dan apa yang dia pelajari. Jadi bukan cuma hanya pintar pengetahuan, tapi juga mampu gunakan pengetahuan dengan baik. Nah, saudara, saya ambil sebuah contoh gini. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita orang tua, atau apa yang setiap kita ini adalah seorang guru, ya, guru tanda kutip ya, artinya gini. Siapa di sini yang tidak pernah ngajarin orang lain? Mengajarin orang lain. Yang paling simpel mungkin orang tua ya. Saudara, panggilan orang tua kan tidak cuma sekedar anak-anak dibesarkan kasih makan. Orang tua kan juga, mohon maaf, mau tidak mau harus ajarin anaknya, betul? Betul enggak? Setuju enggak? Orang tua itu juga harus ajarin anaknya. Tidak cuma ngajarin pelajaran sekolah, tapi pelajaran tentang kehidupan, betul? Nah, suatu hari saya melihat sebuah video di Instagram. Dalam video itu digambarkan tentang suami istri dan anak. Suami ini lalu melihat sang istri yang sedang mencoba ajarkan anak-anaknya. Nah, yang menarik adalah suaminya melotot kepada istrinya. Waktu sang istri ajarin anaknya tentang apa? Nak, kamu tuh harus jaga emosimu. Kamu itu jangan cepat marah. Kamu itu jangan sedikit terlalu sensitif. Disenggol sedikit marah. Jaga emosimu, nak. Nah, yang menarik adalah ekspresi daripada sang suami. Sang suami itu kayak melihat istrinya tuh terkejut gitu loh. Ternyata, ya saya nafsir ya, mungkin sang istri ini adalah seorang pemarah. Mungkin sang istri ini adalah seorang yang juga mudah emosi.
Jadi bayangkan, waktu Anda melihat ada seseorang yang tidak bisa melakukan apa yang diajarkan, itu aneh. Betul enggak? Misalnya gini, Pak Yosef ini ngajarin tentang ayo kita mengampuni. Tapi Pak Yosef tidak mampu mengampuni, tidak mengampuni orang lain. Dan Pak Yosef ngajarin orang harus memberi, tapi Pak Yosef tidak memberi. Dia kayak orang bilang apa ya, cuma sekedar bicara aja. Nah, guru yang dimaksudnya adalah guru yang kemudian bisa mempraktikkan hal itu dengan baik. Dia tidak cuma ngajar, dia cuma ngambil maknanya, tapi dia belajar untuk melakukan yang terbaik di sana. Jadi guru ini adalah guru yang bukan hanya kaya pengalaman, tapi sekali lagi bisa maknai kehidupan dengan baik. Bukan hanya banyak pengetahuan, tapi benar-benar bisa mengaplikasikan dengan baik. Nah, ini konteksnya adalah pengkhotbah. Nah, siapa Kohelet ini atau guru ini? Nah, ada yang bilang bahwa banyak orang percaya bahwa ini adalah Raja Salomo yang bicara dan menuliskannya. Tapi di akhir-akhir ini muncul kemudian banyak penafsir yang bilang bahwa sepertinya bukan Raja Salomo deh. Bisa jadi dia adalah salah satu anak daripada Raja Daud. Atau bisa jadi dia adalah seorang guru Israel. Ya, jadi muncul penafsiran siapa yang tulis, siapa yang bicara. Nah, tapi yang paling penting bukan ini. Karena yang paling penting adalah mau siapapun juga, tulisan ini, ya, kitab pengkhotbah ini sangat dipengaruhi oleh seorang raja bernama Raja Salomo. So sekalian, ini yang penting. Jadi tulisan ini yang kita baca hari ini adalah tulisan yang sangat dipengaruhi oleh seorang raja bernama Raja Salomo. Nah, lalu di ayat 2 dituliskan dalam sebuah kalimat bahwa kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dalam bahasa aslinya adalah hevel. Hevel. Semuanya benar-benar hevel. Nah, kata hevel artinya adalah uap, asap, atau nafas. Atau sesuatu yang tidak memiliki substansi dan bersifat sementara. Kata hevel juga ini juga sering digunakan untuk ungkapkan kesia-siaan. Atau hina, atau tidak berarti, kosong, sementara, dan sebagainya. Tergantung konteksnya. Nah, saudara, kalau Anda melihat seorang bernafas di tengah udara dingin, nafas itu kelihatan. Tapi begitu kita coba untuk meraihnya, langsung hilang. Gitu loh. Atau kalau kita melihat ada asap, lalu kita coba pegang, langsung hilang. Nah, jadi semua itu begitu cepat dan sementara sekali. Nah, saudara sekalian, kalau kita bisa kembali membaca kitab ini dengan utuh dari awal sampai akhir, maka kita bisa temukan bahwa ada 38 kali kata hevel ini dituliskan dalam kitab pengkhotbah. Bahkan di ayat 2 yang kita baca ini, ada sebuah penekanan yang lebih serius lagi, bahwa segala sesuatu itu sia-sia, ya, sangat sia-sia. Jadi ada penekanan bahwa ini benar-benar sia-sia. Nah, kalau kita suka makan ya, dan makanan itu enak, kalau kita bisa bilang ini, kalau makanan enak, haozi, betul? Kalau makanan sangat enak apa? Haozi, senjimping, gitu ya. Jadi ada penekanan yang makin diulang, makin ini benar-benar serius. Nah, saudara, saat kita membaca kitab ini, penulis ingin kita benar-benar belajar, memaknai kehidupan ini dengan serius sekali. Ya, penulis ingin kita benar-benar maknai kehidupan kita ini dengan serius sekali, bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Bahkan Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 20a juga bilang, segala sesuatu ditaklukkan kepada kesia-siaan. Saudara, dosa membuat dunia ini kehilangan makna sejati. Saudara, seseorang aktor bernama Jim Carrey. Ini aktor terkenal ya, Jim Carrey. Aktor ini
pernah berkata, "Saya berharap semua orang bisa kaya, terkenal, dan memiliki semua yang mereka impikan, supaya mereka tahu bahwa itu bukanlah jawabannya." Saya berharap semua orang bisa kaya, terkenal, dan memiliki semua yang mereka impikan, supaya mereka tahu bahwa itu bukanlah jawabannya. Terus siapa Jim Carrey? Jim Carrey lahir dari sebuah keluarga miskin. Saking miskinnya, dia tinggal di mobil van, tidak punya rumah. Dan dia bekerja pertama kali sebagai petugas kebersihan. Dan sering waktu, akhirnya dia menjadi seorang aktor komedian terkenal, tapi tidak pernah kebayang. Ya, aktor yang terkenal ini yang sudah berhasil ini, yang bisa membuat orang tertawa, terhibur, ya, yang sudah mencapai puncak karirnya, bisa merasa kosong atau masa hidup ini suatu hal yang sia-sia. Saudara, siapa yang pernah sangka jika seorang pemuda atau mahasiswa yang masih segar bugar, dia punya kebiasaan itu adalah pulang kampung 6 bulan sekali untuk check up, dan hasil check up-nya selalu baik. Siapa yang pernah sangka dalam perjalanan pulang itu dia mengalami kecelakaan dan meninggal? Siapa yang pernah sangka bahwa dalam waktu sekejap, harta yang dikumpulkan oleh orang-orang sekian lama habis lenyap, dibakar waktu kerusuhan? Siapa yang pernah sangka dalam kehidupan ini bisa jadi seperti itu? Apalah gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Tidak ada gunanya kita berjerih payah di bawah matahari, karena semua itu sia-sia, tidak ada gunanya. Ini kata sama khotbah. Nah, saudara, kalau kita cuma dengar kalimat ini, kita mungkin bisa berargumen banyak hal. Nah, itulah kemudian di ayat 4 sampai ayat 11, penulis ajak kita merenungkan tentang kehidupan ini, tentang apa yang ada di dunia ini. Penulis ajak kita kemudian melihat dari dua hal. Yang pertama adalah melalui alam semesta ini. Jadi penulis bilang, ayo kita melihat nih tentang alam semesta ini. Yang kedua adalah, ayo kita melihat kembali tentang kehidupan manusia. Nah, saudara, cobalah lihat alam semesta ini. Matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak akan pernah penuh. Ke tempat sungai mengalir, ke situlah sungai kembali mengalir. Laut mati, walaupun diairi terus oleh sungai Yordan, dan tidak ada sungai yang keluar atau air yang keluar dari laut mati, laut itu tetap tidak bisa penuh. Saudara, penulis hendak ajak kita melihat bahwa semua itu begitu teratur. Ada sebuah pola yang terus berulang-ulang, dan rasanya tidak ada yang baru. Benar-benar tidak ada yang baru. Saudara sekalian, pernahkah kita kemudian mencoba melihat apa yang kita alami selama ini? Siapa yang setuju dengan saya? Atau siapa yang pernah mengalami dengan saya? Bahwa pernah mengalami bahwa hidup ini begitu bosan ya? Ada yang pernah mengalami? Yang pernah bilang, ya rasanya hidup ini begitu bosan ya? Sangat bosan gitu loh. Pernah? Bangun pagi, ya kan? Lalu ketika bangun pagi kita harus kemudian pergi kerja, makan, olahraga, tidur lagi. Setiap hari ulang sama ya, bangun pagi, makan, kerja. Sening ke sening ya, bulan ke bulan. Kok rasanya sama semua ya? Kayaknya hidup kita teratur banget ya. Gitu ya. Rutin, ulang.
Sepanjang hidup kita sepertinya akan begitu. Bangun pagi, Senin ke Senin, gak rasa sudah Senin, gak rasa sudah Minggu. Ya, saya sendiri merasa bahwa, perasaan bosan kemarin Minggu, hari Minggu lagi. Dan, pertanyaan gini, pernah gak Bapak Ibu sekalian merasa bosan dengan kehidupan ini? Mengalami hal yang berulang, terus berulang. Betul gak? Pernah ngalami? Coba renungkan. Nah, saudara sekalian, saya pernah wawancara seseorang bapak yang menjadi pegawai kios. Saya tanya gini, Pak, kira-kira menurut Bapak, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Lalu dalam polosnya bilang ini, ya kita itu hidup untuk makan. Oh, makan. Terus makan untuk apa, Pak? Makan untuk hidup. Jadi hidup ini untuk makan untuk hidup. Saudara, ketika saya mendengar hal itu, saya kemudian coba renungkan gini, berapa banyak orang-orang hari ini hidup dengan kondisi ini. Yang penting bisa hidup untuk makan. Yang penting bisa cukup. Ya sudahlah, apapun yang kita alami hari ini, udahlah, yang penting kita bisa hidup baik-baik aja. Tanda kutip, bisa makan cukup, tidur cukup, sudahlah. Sampai akhirnya kita menua, sampai akhirnya kita meninggal. Itulah kehidupan. Ada waktu lahir, ada waktu mati, kan? Begitu. Saudara sekalian, penulis membawa kita kembali merenungkan hal ini. Bahwa kehidupan ini akan menjadi sia-sia kalau kita hidup tanpa arti dan tujuan. Kalau kita hidup hanyalah untuk hidup saja, bertahan hidup. Maka tidak ada bedanya antara mati maupun hidup. Sama kok, cuma sebuah siklus yang alami, yang teratur. Terus yang kedua, penulis ajak kita melihat tidak cuma alam semesta, tapi apa? Melihat tentang kehidupan manusia. Setelah kita melihat kehidupan ini semuanya bersifat sementara. Ya, semua bersifat sementara. Ada yang lahir, ada yang mati. Generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang. Sebentar kita bisa melihat warta gereja ada berita kelahiran, sebentar kita melihat ada berita kematian. Lalu setelah itu apa? Setelah itu kita lupa. Ya udah, lewat gitu aja. Manusia silih berganti dalam hidup kita. Ada yang cepat, ada yang lambat meninggalnya. Ada yang cepat punya anak dan punya anak. Jadi kehidupan manusia yang kita alami hari ini cepat sekali berlalu, cepat sekali berganti. Tetapi bumi ini tetap ada, tetap sama. Saudara, kehidupan itu sangat bersifat sementara, bukan? Tidak ada yang baru. Hari ini mungkin dunia bisa menawarkan tentang hal-hal baru dalam hidup kita. Tapi hati manusia tetap tidak akan pernah puas. Selagi dunia selalu menawarkan hal-hal baru dalam hidup kita. Tapi hati manusia tetap tidak puas. Saudara, coba perhatikan HP Anda. Ya, saya rasa bahwa zaman sekarang zaman yang cukup menarik ya. Setiap tahun pasti ada HP baru muncul. Atau mungkin mobil versi baru. Ya, dan sebagainya. Setiap tahun ada yang baru muncul. Nah, perhatikan gini. Kalau kita beli HP tahun lalu, tapi begitu ada versi baru keluar, ada nggak perasaan bahwa kita sekarang ketinggalan ya? Ketinggalan ya? Ada versi baru muncul. Atau yang kedua gini, siapa di sini yang suka kejar namanya kafe baru, resto baru, tempat makan baru, kafe terbaru, kafe T-Rex ya, kafe yang punya tempat untuk jogging di sana. Berapa banyak kemudian orang-orang kemudian terus mencari info baru tentang ada kafe apa yang bagus ya di Makassar ya.
Yuk kita sana yuk. Sampai di sana, yang paling penting apa? Foto. Saya sudah ke sini. Saya sudah mampir di kafe ini. Betul? Ada kedai baru muncul, ayo ke sana. Ada ini muncul baru. Kita suka atau yang baru. Tapi sekali lagi ini, ketika semuanya itu sudah berlalu, kita merasa gimana? Padahal, firman Tuhan bilang apa? Hal yang baru kelihatannya akan muncul selalu. Tapi sebenarnya bentuk baru. Ya, cuma di utak-atik sedikit aja. Tidak baru benar. Gitu. Saya ingat dulu ada zaman di mana kita suka pakai celana Levi's, ya, sempit gitu ya. Terus lama muncul lagi celana yang lebar bawahnya itu loh. Atau mungkin dulu suka pakai baju yang rapi sekali. Terus sekarang lebih informal. Tapi bukan berarti baru sekali. Karena dulu sebelum formal juga informal. Jadi kayaknya baru, ikuti tren gitu ya, ikuti model. Tapi sebenarnya tidak benar-benar baru. Kehidupan itu seperti itu, saudara sekalian. Nah, bahkan mau maaf, kalau mau jujur ya, berapa banyak zaman sekarang orang-orang yang kemudian berpikir bahwa kita harus bekerja segiat mungkin supaya punya harta banyak, punya warisan banyak. Kita perlu kumpulkan sebanyak mungkin hal itu. Ya, paling tidak kalau saya sudah meninggal, saya punya anak-anak bisa menikmatinya. Tapi mau maaf, terkadang anak-anak pun juga belum tentu bisa menikmatinya. Bahkan belum tentu anak cucu kita bisa gunakan dengan baik, bukan? Berapa banyak orang-orang yang kemudian cerita tentang kehidupan dia. Anakku itu saya kasih warisan, tapi gagal. Maksudnya kehidupan ini begitu menarik sekali, bukan? Pengkhotbah bilang bahwa apapun yang diusahakan manusia, semuanya menjadi sia-sia. Bahkan begitu membingungkan karena berakhir dengan sia-sia. Lalu apakah arti hidup ini? Jika semua itu begitu membingungkan, apa yang kita kejar hari ini? Karir, popularitas, harta, kuasa, kebahagiaan? Apakah hari ini engkau puas? Atau justru lelah dan makin bingung? Saya pikir udah baik ya. Saya pikir sesuatu usaha yang terbaik. Ternyata sia-sia. Saudara sekalian, Kohelet berbicara sebagai raja berhikmat. Namun tetap menemukan kekosongan. Siapakah Raja Salomo? Saudara, kalau kita belajar Salomo siapa, saya akan tahu. Dia adalah orang yang berhikmat, dia kaya, punya popularitas, dia punya hampir semua hal yang orang impikan. Ya, punya hikmat dunia, kekayaan dan kuasa, tapi tidak pernah cukup. Selalu mengalami kekosongan. Jika Salomo saja temukan hidup itu kosong, maka kita juga pasti kosong tanpa Allah. Kosong tanpa Allah. Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Ada satu kabar baik buat setiap kita hari ini. Di tengah kita bergumul tentang hidup ini, ada kabar baik buat setiap kita. Ada satu raja yang lebih besar daripada Salomo. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan Kristus ini, Yesus Kristus menawarkan kita semuanya perhentian sejati. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Saudara sekalian, Kristus datang supaya kita tidak lagi hidup mengejar kesia-siaan, tapi menemukan sebuah istirahat sejati dalam Tuhan. Menemukan sebuah tujuan dan arti yang tepat seperti apa. Kristus masuk ke dalam dunia ini, ke dalam dunia yang sia-sia ini, yang penuh kesia-siaan ini. Dan melalui salibnya, melalui kematian dan kebangkitannya, dia lahir, dia mati, dia bangkit. Untuk apa? Berikan kita hidup yang penuh arti dalam kekekalan. Inilah berita baik itu. Saudara, saya dari kecil saya ingat bahwa dari kecil selalu tanya gini, Yosef,
kalau besar mau jadi apa? Betul? Lalu kita bilang, oh saya mau jadi ini, mau jadi ini. Ya meskipun dalam perjalanan hidup kita dari SD, SMP, sampai SMA bisa berubah-ubah ya. Mau jadi apa? Masuk SMA, mau lulus SMA, mau kuliah apa? Habis kuliah selesai, mau kerja apa? Saudara, kita ini penuh dengan sebuah perhentian, pengejaran yang tidak ada akhirnya. Kita bingung menjadi apa. Dan kalau kita hanya berhenti di situ, maka kita akan menjadi bingung. Dan itu yang saya alami waktu saya sebelum kenal Kristus. Saya bingung. Kan manusia memang yang penting harus sekolah kan, yang penting harus kuliah kan, ya udah. Jadi yang penting sekolah, yang penting kuliah. Usaha nanti ke depan, usaha nantilah. Itu yang saya alami sebelum kenal Kristus. Tapi waktu saya kenal Kristus, hidup ini berubah. Ya, hidupku berubah. Hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup ini adalah milik Tuhan. Saya hidup oleh karena Tuhan, untuk Tuhan, dari Tuhan. Saya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Menemukan sebuah jawaban dari posisi bingung dalam Tuhan Yesus. Itu begitu indah. Bahwa saya hidup hari ini. Saya hidup hari ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa arti lagi. Karena di dalam Kristus saya belajar untuk mempunyai arti hidup ini. Belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, pada hari ini, kalau hidupmu terasa hampa, kalau hidup ini sia-sia tanpa Allah, mari kembalilah pada Tuhan. Kembalilah pada Kristus. Maka bersama Kristus, hidup kita ini bukan hanya punya arti, tapi juga punya tujuan. Karena itu saya mengatakan setiap kita semuanya, mari. Waktu Anda kebingungan, kembali pada Kristus. Kembali melihat salib Kristus. Dan percayalah, di dalam Kristus, engkau akan peroleh kelegaan. Amin. Mari kita berdoa.